Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang langkah pengelolaan evaluasi belajar dan evaluasi program agar dapat terlaksana sesuai rencana pada pembelajaran tatap muka. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mevita Nabila Janisa dari Program Studi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi, pertama-tama, apa sih evaluasi dalam pembelajaran itu? Ya, pasti kita semua tidak asing dengan ujian atau tes. Nah, itu adalah salah satu bentuk evaluasi dalam pembelajaran. Pada umumnya, masyarakat kita menganggap bahwa penilaian adalah tes-tes yang dikerjakan oleh peserta didik dan bertumbuh pada hasil akhir yang berupa angka atau perolehan nilai. Sedangkan bagi peserta didik, penilaian sering dianggap sebagai sarana untuk bersaing dengan teman-teman sekelas, untuk menunjukkan seberapa hebat dirinya dapat memperoleh skor yang tinggi. Semakin tinggi nilai angka yang diperoleh, peserta didik semakin bangga. Padahal, nilai angka tersebut tidak akan ada artinya jika tanpa tahu tujuan penilaian sesungguhnya. Suatu penilaian harusnya dapat memberikan guru informasi terperinci yang dapat dibagi dengan orang tua peserta didik. Lebih jauh lagi, penilaian yang dilakukan sepanjang tahun ajaran berlangsung akan mengukur kemajuan yang telah dicapai peserta didik, menunjukkan kelebihan dan kelemahan peserta didik, dan memungkinkan guru dapat memeriksa sejauh mana peserta didik memahami pelajaran yang diberikan. Nah, hal demikian menjadi tanggung jawab guru dalam proses pembelajaran. Tes dan non-tes merupakan alat atau instrumen yang digunakan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya suatu standar kompetensi yang telah dipelajari oleh peserta didik di setiap pembelajarannya. Terus, apa perbedaan antara evaluasi program dan evaluasi belajar? Nah, evaluasi program merupakan kegiatan mengevaluasi program untuk mengetahui apakah tujuan suatu program tersebut sudah tercapai sesuai dengan tujuan esensial yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil dari evaluasi program berupa rekomendasi apakah program yang dijalankan sebelumnya layak dilanjutkan atau perlu diperbaiki atau bahkan lebih baik diberhentikan saja. Sedangkan evaluasi belajar atau evaluasi hasil belajar merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh informasi tentang tingkat pencapaian tujuan, seperti standar kompetensi dan kompetensi dasar pembelajaran yang telah ditetapkan, dan gambaran efektivitas dari pembelajaran yang telah berlangsung. Lalu, apa saja langkah yang harus ditempuh dalam pengelolaan evaluasi program dan evaluasi belajar agar dapat berjalan sesuai rencana pada pembelajaran tatap muka? Agar dapat terlaksana sesuai rencana, pengelolaan evaluasi program dan evaluasi belajar harus menjalankan langkah-langkahnya secara runtut dong. Pertama, langkah pengelolaan evaluasi program, yaitu yang harus dilakukan pertama kali yaitu persiapan evaluasi program yang berupa penyusunan evaluasi, penyusunan instrumen evaluasi, validasi instrumen evaluasi, menentukan jumlah sampel yang diperlukan, dan penyamaan persepsi antar evaluator sebelum data diambil. Nah, yang kedua yaitu pelaksanaan evaluasi program. Evaluasi program dapat dikategorikan evaluasi reflektif, evaluasi rencana, evaluasi proses, dan evaluasi hasil. Keempat jenis evaluasi tersebut mempengaruhi evaluator dalam menentukan metode dan alat pengumpul data yang digunakan. Dalam pengumpulan data dapat menggunakan berbagai alat pengumpul data, antara lain pengambilan data dengan tes, dengan observasi bisa berupa checklist, alat perekam suara atau gambar, kemudian dengan angket, kemudian dengan wawancara, kemudian dengan metode analisis dokumen dan artefak, dan dengan teknik lainnya. Yang ketiga adalah tahap monitoring atau pelaksanaan. Monitoring pelaksanaan evaluasi berfungsi untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan dengan rencana program. Sasaran monitoring adalah seberapa pelaksanaan program dapat diharapkan atau telah sesuai dengan rencana program. Apakah akan berdampak positif atau negatif. Nah, itu tadi beberapa langkah-langkah dalam pengelolaan evaluasi program dalam pembelajaran tatap muka. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah langkah-langkah pengelolaan evaluasi belajar. Yang pertama adalah menyusun rencana evaluasi belajar. Sebelum evaluasi hasil belajar dilaksanakan, terlebih dahulu harus disusun perencanaannya secara baik dan matang. Perencanaan evaluasi belajar umumnya mencakup 6 jenis kegiatan, yaitu yang pertama, merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi.
Yang kedua, menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi, misalnya aspek kognitif, afektif, atau psikomotor. Yang ketiga, memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan evaluasi. Yang keempat, menyusun alat-alat pengukur yang akan dipergunakan dalam pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik. Yang kelima, menentukan tolak ukur, norma, atau kriteria yang akan dijadikan pegangan atau patokan dalam memberikan interpretasi terhadap data hasil evaluasi. Yang terakhir yaitu menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil belajar. Nah, yang kedua yaitu menghimpun data. Dalam evaluasi hasil belajar, wujud nyata dari kegiatan menghimpun data adalah melaksanakan pengukuran, misalnya dengan menggunakan tes. Tes bisa berbentuk tes formatif, sumatif, maupun subsumatif, ataupun juga dengan teknik non-tes seperti wawancara, angket, maupun pengamatan pada pembelajaran tatap muka. Ketiga, yaitu melakukan verifikasi data. Setelah menghimpun data melalui tes maupun non-tes, selanjutnya guru perlu melakukan verifikasi data, yaitu penyaringan hasil tes. Verifikasi tersebut dimaksudkan untuk memisahkan data yang baik dan data yang kurang baik atau data yang tidak mendukung kegiatan evaluasi. Yang selanjutnya yaitu mengolah dan menganalisis data. Mengolah dan menganalisis hasil evaluasi dilakukan untuk memberikan makna terhadap data yang telah berhasil dihimpun dalam kegiatan evaluasi. Dalam mengolah dan menganalisis data hasil evaluasi itu dapat digunakan teknik statistik atau teknik non-statistik tergantung pada jenis data yang akan diolah dan dianalisis. Kemudian memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan. Atas dasar interpretasi terhadap data hasil evaluasi itu pada akhirnya dapat dikemukakan kesimpulan-kesimpulan tertentu. Misalnya peserta didik telah atau belum tuntas dalam pembelajarannya. Nah, yang terakhir yaitu tindak lanjut hasil evaluasi. Pada akhirnya, evaluator akan dapat mengambil keputusan atau merumuskan kebijakan-kebijakan yang dipandang perlu sebagai tindak lanjut dari kegiatan evaluasi tersebut. Nah, jadi itu tadi langkah-langkah pengelolaan evaluasi program dan evaluasi belajar yang harus dilakukan secara runtut agar evaluasi program dan evaluasi belajar dapat terlaksana sesuai rencana, khususnya dalam pembelajaran tatap muka. Evaluasi program dan evaluasi belajar akan menunjukkan hasil yang sebenarnya karena evaluator dapat melihat kondisi peserta didik secara langsung. Jadi itu dulu ya yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu lagi.